Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Di sini tempatnya ini pertemuan Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Ini terletak di Arafah, berada di Mekah, memiliki nilai sejarah penting. Berarti Bukit Kasih Jabal Rahmah itu berarti dalam bahasa Arab Bukit Kasih. Jabal Rahmah adalah tempat di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bertemu setelah mereka diusir dari surga setelah diganggu oleh si iblis, setan. Tempat ini merupakan tempat meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana dipertemukan kembali setelah mengalami pengasingan. Di sini nilai simbolis sebagai tempat rekonsiliasi dan pengampunan. Jabal Rahmah juga dikaitkan dengan peristiwa penting. Nabi Muhammad SAW memberikan pidato perpisahan kepada umat muslim pada tahun 632 Masehi saat dia melakukan haji wada, yaitu haji perpisahan, di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting kepada para pengikutnya. Juga dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh sebagai dari perjalanan mereka. Banyak orang mengunjungi bukit ini untuk berdoa, merenung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan dengan sebaik-baik. Mana terowongan? Ya. Terowongan Mina? Iya. Belum. Ini kita belum. Ini masih di Musdalifah. Jadi apa namanya, kita Bunda, yang Allah kasih rezeki lebih, yang Allah kasih kesehatan, yang Allah kasih sekarang mungkin ada yang pangkat dan segala macam, percayalah, jadikanlah itu semua rezeki yang Allah kasih itu sebagai jalan untuk apa, menuju surga Allah. Sebaiknya Allah kasih kemudahan, pakainya untuk apa, untuk kemaslahatan jamaah dan jamaah. Ya, jadi dimanfaatkan ibadah. Jadi kita Ustaz, apakah kita harus sama kayak Subhan? Enggak harus. Ya, apa yang kita punya, apa yang kita bisa sedekahkan ke orang yang membutuhkan. Mungkin seperti seperti membangun pesantren itu kita ada sedikit rezeki batunya, semennya dan segala macam gitu. Jadi enggak harus tenaga, enggak harus. Kalau memang bisa kita bantu, kita bantu. Iya. Kalau enggak bisa kita membantu, jangan menyusah. Nah, ini kita sudah sampai di Mina. Itu tenda-tenda Mina itu. Ya, sebentar itu. Ya. Jadi Bunda dan Bapak tahu gedung yang sebesar itu, yang Zamzam Tower itu. Zamzam Tower itu Ada sih itu wakaf Raja Abdul Aziz. Jadi ada tulisan di depan itu Wakful Malik Abdul Aziz Bil Haramain Asyarifain. Itu adalah Raja Abdul Aziz mewakafkan gedung itu sebesar itu untuk perawatan masyarakat. Ya, Masya Allah, bayangkan itu raja, dia dikasih Allah kekayaan, dia pakai itu untuk apa? Untuk wakaf. Bayangkan berapa miliar perputaran uang di situ. Ada hotel, ada mall, segala macam. Ya. Jadi Bunda, Allah kasih rezeki itu manfaat. Apa namanya, wakaf dan segala macam, silahkan selama di sini. ada uangnya sama saya, tinggal tambah. Ada nak. Diwakafkan, ya. Niatkan ya Allah, mungkin hari ini aku masih ingin kemampuan. Dengan ya Allah, aku minta kau tambahkan rezeki kembali, ya. Nah, ini perhatikan tenda samping kanan kiri. Inilah Mina baru namanya. Nah, ada Mina baru, ada Mina lama. Mina baru itu dibangun karena apa? Karena memang kita sudah lagi menampung jemaah yang lama, yang sangat banyak. Dibangun dan Mina baru ini hanya bisa kalau Pasti murahnya, pasti berkahnya. Mairo, jadi kalau misalnya Mina lama masih ada tempat, tapi kita masuk di sini, nah itu bisa dipertanyakan sah atau tidaknya. Tapi kalau memang sudah tidak ada tempat, nah inilah cara pemerintah Arab Saudi untuk apa? Untuk menanggulangi yang namanya korban-korban yang berjatuhan. Karena kalau terlalu dipaksakan tidak bisa juga. Nah, ini kita ada Mina baru. Kita sudah mau mendekati juga Mina lama.
lama. Bentar ya. Nah ini nampak pamflet. Nanti di sebelah kiri ini pamflet ini yang besar. Nah, itu dari sinilah dimulai Mina lama. Nah tengok apa tulisannya? Bidaya Tumi. Mina start from here. Dimulai dari sini. Nah ini. Nah ini semuanya udah Mina lama ini. Nah yang tadi itu Mina Saya dulu di atas. ya. Saya dulu di atas. Di atas sana Bunda. Iya, orang Asia itu. Saya di atas. Orang kita Asia itu ada. Jadi Bunda, ini tempatnya dipetak-petakin. Ada orang Asia, ada orang Afrika dan segalanya. Jadi Asia itu nanti terbagi lagi. Asia Tenggara, ya. Nanti terbagi dari Malaysia, Singapura, ya. Termasuk nanti ada Thailand dan segala macam. Itu nanti semua penuh semua ini di sini. Hari tanggal 10 Zulhijjah. Nah nanti habis itu baru melaksanakan pelemparan jumrah. Bulan kita sama apa? Coba lihat, kita sudah melihat di hadiah. Makam Ibrahim. Nah itu nampak ada di sebelah kiri Jabal Jabal Kurban di sebelah kiri sana itu yang kayak ada kubah masjid depan sana sebelah kiri. Oh, di atas sana. Nah di atas sana. Itu di atas. Iya. Nah itulah tempat penyembelihan Ismail. Nah jadi pada masa itu dari Iya, itu yang ada kayak ya dari Mekah itu dibawa lah. Iya. Dibawa oleh Ismail kecil pada masa itu, ya dibawa sama ayahandanya Ibrahim dari sana. Itu ya. Ya dari Mekah sana. Nah ketika kenapa ada jamarat, kenapa ada peristiwa lempar jumrah? Karena itu, ya. Jadi ketika itu 3 kali berturut-turut digoda lah Ibrahim untuk apa? Untuk jangan sampai menyembelih anaknya. Bukan karena kasihan, tidak, karena setan nggak senang kalau misalnya melihat nabinya itu taat kepada Allah. Jadi dia mau ini Ibrahim digoda. Godaan pertama dibilangnya, kau gila Ibrahim, sudah lama kau nggak bertemu anakku tapi mau kau sembelih. Akhirnya sampai 3 kali. Ibrahim bukannya malah takut tapi dilempar ya pakai batu. Oh, itulah dia melempar. Itulah istilahnya lempar jumrah pertama. Diabadikanlah dengan apa? Sebagai rukun untuk melempar jumrah. Nanti kita lihat. Nah jadi apa namanya? Ketika itu setan apakah berhenti di situ saja? Enggak. Setan ketika dia udah enggak bisa Ibrahim digoda, siapa yang digodanya? Sayyidah Hajar, istrinya, dibilangnya suamimu udah gila, tapi Hajar yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, dia enggak menghiraukannya walaupun dalam hati kecilnya dia sangat bersedih. Ya, ini Bunda kalau kita naik mobil, kita nggak bisa naik bis, kita nggak bisa sampai sini. Iya. Kita ini udah di bawah, ada jamarat. Jamarat. Ini kita bisa nampak dari bawah sini semua. Inilah nanti yang dipakai sama jemaah haji ketika bermalam di Mina. Tenda-tenda ini nggak akan dilepas selamanya. Ya. Nah tenda-tenda ini Bunda dulu sempat beberapa kali terjadi terbakar. Kan? Iya. Nah inilah Pak jamarat sebelah kiri. Nah, ya di belakang pula Ustaz sama Ako baru di sampingnya itu ada masjid. Itu namanya Masjid Khaif. Nah jadi orang-orang Timur Tengah itu rata-rata mereka bukan di tenda, mereka di masjid itu mereka bermalam ketika hari tasyrik 11, 12, 13. Nah di Masjid Khaif itu pernah sholat di situ malaikat 70 malaikat, ya 70 malaikat. Jadi rata-rata orang-orang itu disebut juga terkenal dengan namanya Masjid 30 hari karena hanya dibuka dari tanggal Soekarno. Ini hanya terkenal dengan pasang. Fasilitas ini. Nah, ini Pak jamaah Indonesia. Iya, jamaah ini terowongan sebelah sana. Bentar, yang dari Indonesia dekatnya. Nah, itu sebelah sana itu kanan. Nah, terowongan itu terowongan. Jadi masuk arah berkunjung ke Arafah itu, melihat Arafah yang sangat. Oh, dibawanya ke sana kita tengok. Jadi dibawanya ke sana untuk apa? Untuk menanamlah pohon-pohon. Agar apa? Agar sedikit mengurangi Kalau umroh tak pernah dibawa. Kalau sedang umroh. mengurangi penyimpannya. Namanya ada tumbuhan pasti hilang ya, dari situlah pernah kejadian. Jadi ditanamlah ribuan pohon. Ya. Makin lama kafir Quraisy ini melihat ini sebagai ancaman besar. Karena mereka dari awal kedatangan Islam sendiri mereka sudah tidak senang. Ya, karena mereka menganggap ini agama-agama yang salah. Yang mereka anggap benar siapa? Agama nenek moyang mereka. Halo. Nah, jadi pada masa itu terus telepon gue cuma anak. Ayah kan. Hari itu dari cara telepon gue. Ayah sudah telepon. Wah, ini enggak benar ini. Oh, 2000 cara nalal. Selesaikan. Harus segera ditangkap. Nah,
Oh, itu dia yang tidak tuanya macam apa itu dia? pamannya Rasulullah sendiri, ya pamannya Rasulullah sendiri yang mengumpulkan orang-orang Ayah saya betul itu. mengadakan sayembara Duduk asal nana. agar menangkap Duduk asal nana duduk namanya betul ini. Rasulullah dalam keadaan hidup maupun mati. Oh iya. Dalam artian apa? Mereka mau langsung ini. Ah itu jawaban mereka orang mana? Dituntaskan ke akar-akarnya. Siapa akarnya permasalahan ini? Rasulullah pada masa itu mereka menganggap itu. Jadi pada masa itu diadakanlah sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW maka dihadiahi apa namanya? Halo. 100 ekor unta yang matanya berwarna merah. Yang mana Halo. unta itu unta termahal. Halo. Lalu ditambah dengan Ayah hamar milik. ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan apa namanya? Mendengarkan sayembara ini, mereka semangat lah. Oh, ini kesempatan emas ini kan mendapatkan uang yang banyak dan juga unta. Jadi mereka berlomba-lomba